Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sumber air sumur yang diambil dari tanah Cilembu. Persawahan Cilembu ini airnya mengandung bakteri Rhizospora dan Endofit yang nanti akan kita kembangkan bakterinya melalui 3 bak penampungan. Pertama, bak yang paling atas ini ukurannya sekitar kapasitas 5 kubik. Kita isi sampai dengan elevasi tertentu. Kita isi setiap hari dua kali ya, pagi atau sore, pagi dan sore, kurang lebih sekitar 10 menit saja. Nanti kalau sudah penuh nanti akan overflow masuk ke bak yang kedua. Bak kedua ini merupakan turunan dari bak yang pertama, dan dari bak kedua ini apabila sudah penuh akan masuk ke bak yang ketiga di bawah. Nah, setelah nanti dari bak ketiga penuh airnya, nanti kita akan pompakan ke atas ke unit pengolahan pupuk organik Sumedang Larang, Kabuyutan Sumedang Larang yang ada di atas. Ini rencana kita akan produksi sekitar kapasitasnya 16.000 liter. Perlu kita ketahui bahwa penggunaan air dari daerah dataran dataran sawah di Desa Cilembu yang menjadi fenomenal. Kenapa ubi Cilembu manis? Karena ubi Cilembu disiram dengan air yang mengandung bakteri Rhizospora dan Endofit. Ini caranya pesawahan atau perkebunan untuk durian atau alpukat atau ubi Cilembu pada dasarnya bila menggunakan bakteri Rhizospora ini akan tumbuh lebih baik karena ada bakteri di dalamnya, yaitu Rhizobium atau sehingga itu akan membuat pertumbuhan di sekitar daerah Cilembu itu lebih relatif lebih bagus. Kami cobakan selama kurang lebih 2 tahun, itu dengan penanaman durian varietas Musangking seperti ini. Kita tanam 2 tahun, tingginya kurang lebih sampai 4-5 meter. Durian ini salah satu upaya pembuktian bahwa di Cilembu ini memang tanahnya mengandung bakteri yang jarang dimiliki di daerah-daerah lain. Sehingga untuk itulah maka sebagai pemanfaatan air yang diambil dari kawasan Desa Cilembu ini, kami bikinkan sumur. Air ini akan diupayakan sebagai media untuk perikanan, yaitu yang pertama ini ikan emas, yang kedua nanti ikan nila atau gurame, yang paling bawah yang ketiga adalah ikan lele. Ikan lele ini tentunya daya tahan hidupnya lebih kuat dibandingkan dengan ikan mas dan ikan nila, maka kita taruh paling bawah. Nah, dari airnya yang sudah mengandung anyir dari ikan tersebut, maka air tersebut dengan sendirinya akan mengandung asam amino ikan atau fish amino acid. Nah, inilah sebagai bahan dasar untuk pembuatan pupuk organik yang mengandung asam amino. Nah, inilah yang membedakan nanti pupuk organik POC Kabuyutan Sumedang Larang yang rich asam amino, yaitu mengandung asam amino. Nah, kita juga akan pilah antara fish amino acid dan maggot amino acid. Nah, nanti kapasitas 16.000 liter ini dibagi dua, yaitu 8.000 liter untuk
pupuk durian dan alpukat, kacang poro dan lain-lainnya, dan 8.000 liter untuk ubi Cilembu, sehingga nanti diharapkan dengan pengelolaan bakteri Rhizospora dan Endofit di unit pengelolaan pupuk ini, kita harapkan penanaman ubi Cilembu dapat dilakukan atau ditanam di seluruh wilayah Jawa Barat, dengan catatan bahwa nama ubi Cilembunya jangan diganti. Sehingga itu nanti kita harapkan seperti di daerah Cilembu ini, pada saat musim kemarau atau pada saat penanaman yang ketiga, air di sawah ini tidak banyak atau airnya itu tidak berair seperti ini. Nanti airnya akan disiram dengan menggunakan sumur yang ada di sekitarnya. Nah, inilah yang mungkin sumur yang kita bikin. Nah, sumur ini bila musim kemarau dipakai untuk menyiram di sawah, sehingga atau yang sawahnya diganti jadi kebun ubi Cilembu. Nah, kenapa ubi Cilembu manis? Salah satu diantaranya yang mengakibatkannya manis itu karena disiram dengan menggunakan air dalam tanah atau air sumur dari daerah Cilembu, jadi bukan disiram dengan menggunakan air dari irigasi. Nah, itulah yang membedakan kenapa ubi Cilembu terasa manis. Untuk itu nanti hal yang serupa ini, misal kita akan nanam di daerah Jonggol. Nah, kita akan di kebun itu, di daerah Jonggol itu akan kita bikin dulu sumur seperti ini. Nanti sumurnya yang sudah berair akan kita isi setiap pengisian kurang lebih sebelum penyiraman itu kurang lebih 10 liter. Sehingga dari pupuk yang kita bikin, sehingga sumurnya nanti di daerah tertentu itu akan mengandung bakteri Rhizospora, sehingga dengan demikian pupuk organik untuk ubi Cilembu yang ditanam di luar Cilembu akan menghasilkan hasil yang sama. Ini adalah bukti mungkin mudah-mudahan nanti Jawa Barat bisa memproduksi ubi Cilembu sehingga kebutuhan untuk ekspor ke luar negeri itu bisa tercukupi. Hal ini sudah kita sampaikan ke Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan Gubernur Jawa Barat akan merespon terkait dengan hasil riset yang kami bikin. Ini upaya bagaimana pengembangan wilayah indikasi geografis di Sumedang, pada khususnya daerah Cilembu, memberikan manfaat untuk daerah lain. Semoga bermanfaat untuk Jabar Juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.